Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita telah sampai di episode yang ke-82. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ila Galigo series episode yang ke-82. Hari demi hari terus berganti. Para penghuni kerajaan langit masih asik naik turun ke kerajaan bumi, menjadikan bumi semakin tidak kondusif. Bumi kini seperti bukan lagi tempat tinggal untuk manusia, melainkan seperti rumah kedua bagi para dewa. Satu hal yang membuat bumi kian ramai didatangi para dewa adalah karena adanya pernikahan antara putra bungsu Wetendri Abeng yang bernama Salindrung Langi dengan putri bungsu Sauri Gading yang bernama Mutia Toja. Pernikahan keduanya ini bisa dibilang cukup besar karena melibatkan para penghuni kerajaan langit dan bumi. Ruma dan Rukeleng pun tak habis pikir dengan itu semua. Bumi benar-benar telah menjadi rumah kedua bagi para dewa. Mereka sudah seperti menganggap bumi sebagai tetangga bali bolanya saja, yang bisa didatangi kapanpun mereka mau. Di tengah ratapan kedua penjaga pintu langit tersebut, tiba-tiba datanglah sebuah rombongan dari Wetendri Abeng dan juga suaminya, Rambang Rilangi. Keduanya langsung berpamitan dengan Ruma dan Rukeleng, dan lantas keduanya langsung turun ke kerajaan bumi. Sebenarnya, Ruma dan Rukeleng rada khawatir jika saja pintu langit akan ditutup selamanya. Maka tentu Rambang Rilangi dan Wetendri Abeng akan terjebak di bumi selamanya. Namun mereka sepakat, kalau itu akan terjadi, maka biarlah terjadi. Mungkin memang itulah ketetapan dari sang Patetoe. Dan belum juga keduanya selesai dengan rasa khawatirnya, tiba-tiba datanglah satu rombongan lagi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah milik Batara Guru. Nampak Batara Guru dan para rombongannya langsung turun ke kerajaan bumi. Ruma dan Rukeleng pun semakin terheran-heran. Bukankah tugas Batara Guru di bumi telah usai? Untuk apa dia turun kembali ke kerajaan bumi? Dan di kerajaan bumi, nampak Sauri Gading yang memberikan penghormatan kepada kakeknya, Batara Guru, yang baru saja mendarat di bumi. Sauri Gading juga nampak terharu dan melepas rindunya dengan Wetendri Abeng. Keduanya berpelukan erat, karena sejatinya mereka berdua memang belum pernah lagi bertemu secara fisik sejak peristiwa di Aliluwu. Lagaligo nampak tercengang menyaksikan kedatangan Batara Guru, seorang tamu yang sangat besar pengaruhnya bagi semua kehidupan di muka bumi ini. Batara Guru pun langsung menyapa Lagaligo. Lagaligo tunduk memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Hanya kali ini saja dia membuang kesombongannya demi menghormati Batara Guru. Batara Guru dan Lagaligo pun terlibat percakapan. Lagaligo menceritakan tentang situasi kehidupan di bumi saat ini, tentang bagaimana dia bisa sampai di Alecina dan menjadi pemimpin di Alecina. Lantas, siapa sekarang yang memimpin di Aliluwu? Tanya Batara Guru. Sejenak, Batara Guru mengenang kembali masa-masanya di Aliluwu. Dia sedikit terharu kala mengetahui bahwa Lapa Ngoriseng dan Lapa Musureng, yang notabene adalah anak-anaknya, masih hidup dan menjadi pembesar istana di Aliluwu. Akulah yang saat ini memimpin di Aliluwu, Puang. Aku memimpin di Alecina sekaligus Aliluwu juga. Demikian ucap Lagaligo dengan penuh rasa hormat. Lantas, siapa yang nantinya akan menjadi pewarismu? Tanya Batara Guru kembali. Lagaligo pun langsung terdiam. Sejujurnya, memang tidak ada pewaris yang disiapkan untuk Aliluwu maupun Alecina. Lagaligo sejenak teringat dengan Lama Pangandro yang jelas tak diundang di acara ini. Akulah yang berkuasa di Aliluwu dan di Alecina. Aku tak butuh pewaris karena kekuasaanku berlangsung sepanjang zaman. Demikian ucap Lagaligo yang kini sudah mulai nampak kesombongannya.
Seketika setelah ucapan itu, suara petir langsung bergemuruh, menjadikan bumi gelap gulita. Semua yang hadir menjadi takut akibat perubahan cuaca mendadak di bumi. Banyak yang mengira bahwa ini adalah bentuk amarah dari sang Patotoe yang mengutuk perkataan Lagaligo tentang dirinya yang akan berkuasa selamanya di Ale Lowu dan di Ale Cina. Namun, Batara Guru tahu persis bahwa suara gemuruh ini adalah tanda bahwa dia harus segera kembali ke kerajaan langit. Batara Guru pun mengatakan bahwa dia akan kembali ke kerajaan langit. Dia mempersilahkan para pengikut rombongannya yang ingin tinggal sejenak di kerajaan bumi. Maka turunlah sebuah pelangi yang langsung dinaiki oleh Batara Guru, dan pelangi itu seketika langsung mengantarkannya kembali ke kerajaan langit. Maka itu artinya Batara Guru tidak akan terperangkap di bumi, karena sejatinya pintu kerajaan langit akan segera ditutup rapat-rapat. Para dewa yang sedang asing bercengkrama di kerajaan bumi pun nampak terkesima dengan kehidupan di bumi. Mereka jatuh cinta pada keindahan alam dan melimpahnya sumber daya alam di bumi. Mereka cinta dengan usaha para manusia di bumi untuk mencukupi sendiri kebutuhan hidupnya, membangun rumah, membuat pakaian, serta berburu, bercocok tanam, dan mengolah sendiri hasil makanannya untuk disantap. Sesuatu yang tak bisa mereka dapatkan di kerajaan langit. Sementara itu, di kerajaan langit, nampak Ruma dan Rukeleng yang telah mendapat perintah resmi dari sang Patotoe untuk menutup pintu langit. Keduanya sempat memohon agar pintu langit jangan ditutup dulu, dengan alasan Batara Guru masih ada di bumi. Namun, tatkala Batara Guru telah naik kembali, maka keduanya seolah kehabisan alasan. Sebenarnya, baik Ruma dan Rukeleng sangat mendambakan hidup sebagai manusia. Keduanya sempat berpikir untuk turun saja ke bumi pada saat pintu langit hendak ditutup. Biarlah keduanya terjebak di bumi dan menjadi manusia saja. Namun, ucapan sang Patotoe berhasil membungkam mereka berdua. Jika ingin menjadi manusia, maka itu pilihan kalian. Tapi biar ku ingatkan, menjadi manusia tidak sama dengan menjadi dewa. Ketika kalian menjadi dewa, maka nafsu kalian adalah nafsu dewa. Nafsu kalian tidaklah besar. Kalian juga tidak akan melakukan kesalahan yang besar. Sedangkan menjadi manusia artinya nafsu manusia kalian akan bangkit. Dan ketahuilah, nafsu manusia itu sangatlah besar dan susah dikendalikan. Akan ada dua pilihan, antara menjadi baik atau menjadi buruk. Jika kalian menjadi baik, maka menjadi manusia adalah berkah bagi kalian. Namun, jika kalian menjadi buruk, maka menjadi manusia adalah sebuah kutukan buat kalian. Dan keburukan akan selalu mendapatkan ganjaran yang setimpal. Jangan kira, dewa yang menjadi manusia akan selalu bersikap seperti dewa. Bisa jadi, dewa yang menjadi manusia akan menjadi sangat buruk dan bahkan menyerupai setan. Demikian ancam sang Patotoe. Ancaman tersebut sukses membuat Ruma dan Rukeleng terdiam. Mereka langsung menyimpulkan bahwa menjadi dewa adalah sebuah keuntungan tersendiri, dan sebaiknya jangan bermain-main untuk menjadi manusia. Mungkin memang inilah ketetapan sang Patotoe, takdir terbaik untuk Ruma dan Rukeleng. Alhasil, keduanya pun kini siap untuk menutup pintu langit selama-lamanya. Ketika hendak ditutup, maka langsung datanglah rombongan dari Wetendri Abang dan juga Rambang Rilangi. Keduanya nampak ngos-ngosan. Bagaimana tidak, keduanya hampir saja terjebak di bumi selama-lamanya. Dan alhasil, pintu langit pun secara resmi ditutup oleh Ruma dan Rukeleng. Ketika pintu langit hendak tertutup, terciumlah bau busuk yang menyengat dari bumi, seolah memberikan tanda bahwa bumi semakin membusuk. Atau lebih tepatnya, tingkah laku para penghuni buminya yang semakin membusuk. Dan demikianlah, kini pintu kerajaan langit telah ditutup rapat-rapat untuk selamanya. Pintu tersebut baru akan dibuka pada saat kiamat nanti, dan tentu saja itu masih sangat lama. Lantas, apa yang akan terjadi setelahnya? Apakah bumi akan baik-baik saja? Apakah bumi akan menjadi rumah dari para penjahat? Atau sebaliknya? Kita akan lanjutkan lagi pada Ila Galigo Series episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo Series episode yang ke-82. Kita masih akan lanjutkan lagi sekitar 1 atau 2 episode sebelum seri ini kita tamatkan. Olehnya itu, tetaplah setia menunggu di channel ini, oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini.
Nyalakan Ki juga loncengnya supaya tidak ketinggalan Ki kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu di video berikutnya.